berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk kita semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang memerdekakan kami, menuntun kami, dan firman-Mu lah yang menuntun hati dan pikiran kami, jalan kami, agar kami Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami diperbaharui terus menerus Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami boleh mengerti, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini, karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang memerdekakan kami pagi hari ini, dan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami semua menjadi roh penolong untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin, 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 amin. Terima kasih buat pemusik, terima kasih untuk pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Shalom saudara-saudara, shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kelvin. Saya datang dari Jakarta. Saya tadi nyanyi di sini, saya teringat nostalgia saudara-saudara. Saya bisa menyembah bersama-sama Pendeta Martin. Singkat cerita, saya kenal Pak Martin, Pendeta Martin ini udah 12 tahun ini. Dan pada tahun 2015 lalu, saya membantu Pak Martin untuk merintis gereja Extravagant Worship ini di Jakarta. Ya. Jadi begitu ketemu, wah ini udah 10 tahun ini kita baru ketemu sekarang ya kan. Puji Tuhan, rencana Tuhan indah dalam hidup kita semua. Amen. Melalui setiap musim silih berganti, tapi kita percaya kita hanya bisa melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat jauh apa yang ada di depan kita. Amen. Ternyata rencana Tuhan 10 tahun ke depan, yaitu tahun 2025 ini, saya bisa melayani saudara-saudara Amen. semua di gereja ini. Terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat supportnya semua. Dan kalau saya hitung, waktu itu tahun 2015 berarti saya umurnya baru 26 tahun saudara-saudara. Puji Tuhan, waktu umur 26 saya bisa meresponi panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi umur itu tidak ada batasan untuk kita melayani Tuhan. Masih muda, sudah senior kalau dibilang, kita tetap harus semangat melayani Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memilih dan memanggil kita semua, umat pilihannya, untuk kita bisa bebas, kita bisa dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, kemarin tanggal 7 saya baru aja berulang tahun saudara-saudara. Yang ke-36 merupakan, jadi menurut saya ini merupakan kado terindah yang Tuhan berikan dalam hidup saya, yaitu bisa melayani saudara-saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua. Selain buat saya, buat kita semua adalah hari yang spesial. Ada yang tahu kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan buat kita semua di hari Pentakosta hari ini. Minggu lalu, kalau Mas ingat, Pendeta Martin membahas tentang sabar, menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Amen. Jangan buru-buru katanya. Saya dengar tuh rekaman khotbahnya. Wah, luar biasa. Dan yang terakhir, cinta Tuhan. I love you Jesus more than anything. Benar saudara? Tadi kita juga nyanyi ya kan, saya mau
cinta Yesus, ya kan? Saya bilang puji Tuhan, Tuhan baik. Kenapa? Kadang kita bilang kita cinta sama Tuhan, tapi kadang-kadang kita masih ragu, apakah Tuhan cinta sama kita? Inilah yang mau kita bahas pagi hari ini. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan buat kita semua? Jangan kita cuma ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Oh, ini hari pencurahan Roh Kudus. Apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu apa? Hari ini kita mau belajar, saudara-saudara. Untuk apa Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita semua? Tadi lagunya Roh Kudus, Roh Tuhan kasih kita 3 roh. Roh yang esa kan? Roh Bapa, Roh Anak, dan yang terakhir Roh Kudus. Jadi saudara-saudara harus ngerti, ketika 3 roh itu ada dan dalam diri kita, maka kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Tanpa 3 roh itu yang ada dalam hidup kita, pasti akan susah untuk kita melakukannya. Mari sama-sama kita buka ayatnya di Roma 8 ayat 38 dan 39. Tema khotbah saya hari ini adalah cinta kasih Kristus dan kuasa Roh Kudus yang mengubah cara pandang dan kehidupan kita. Kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Jadi tidak ada satu pun kuasa di dunia ini yang bisa memisahkan kasih kita, kasih Allah kepada kita. Ya kan? Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Yang berubah adalah musim kehidupan. Silih berganti. Tapi kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan saya lihat dulu 10 tahun waktu saya melayani bersama Pendeta Martin di Jakarta, sampai sekarang musim kehidupan kita semua terus berganti. Tetapi sampai detik ini kita gak pernah melihat kasih Tuhan itu meninggalkan kita. Kasih Tuhan itu selamanya untuk kita. Mungkin hari-hari ini saudara-saudara ada yang sedang mengalami pergumulan. Kondisi ekonomikah yang gak menentu? Atau kesehatankah? Keuangankah? Mungkin pasangan hidupkah? Tapi saudara-saudara perlu tahu bahwa kasih Tuhan kepada saya dan saudara-saudara dari dulu itu tetap sama. Dan gak pernah berubah. Jadi kadang kita yang meragukan kasih Tuhan, kita bilang kita cinta Tuhan, tapi ketika keadaan ekonomi sulit, kesehatan kita sulit, kita sering bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Kenapa kok ini Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Bayangkan saudara-saudara, ketika mungkin baru aja yang ada kehilangan pekerjaan, mungkin mengalami konflik dalam keluarganya, antara orang tua dengan anak, antara sesama kakak beradik, ya kan, mungkin sedang mengalami penyakit berat. Kondisi seperti ini, itu yang membuat kita kadang-kadang bertanya, meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, aku udah melayani Engkau, aku udah memberikan yang terbaik buat Engkau, tapi kenapa kok hal ini terjadi? Kenapa kesehatan aku kok sakit, Tuhan? Itulah yang menjadi pertanyaan, sering menjadi pertanyaan kita. Tapi melalui Roma 8 ayat 38 dan 39, Paulus berkata, aku yakin, katanya. Artinya apa? Kasih Tuhan itu perlu ada keyakinan, saudara. Bukan dengan keadaan. Realitanya dalam hidup dan dunia ini, cinta itu diukur berdasarkan situasi dan kondisi. Mungkin dunia berkata, oh kamu sukses, berarti kamu diberkati. Kalau kamu menderita, mungkin kamu dihukum. Tapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa kasih Tuhan itu tidak tergantung dari keadaan kita.
tidak diukur dari kenyamanan, dan tidak akan berubah oleh situasi. Itu yang harus kita ingat. Dan tentunya untuk kita percaya akan hal itu, pasti dalam pikiran kita ada yang namanya halangan, batasan, yang membuat, kalau dibilang sekarang, benteng-benteng yang kita bilang, nggak mungkin lah kita melakukan firman Tuhan. Kita mengasihi orang yang menyakiti kita, enak aja, ya kan? Kita mau mengasihi suami, istri mengasihi suami, nggak mungkin diajak begini, begitu, begini, begitu. Tapi pagi hari ini saudara-saudara kita belajar bahwa kasih Tuhan itu nggak tergantung daripada keadaan. Jadi nggak ada alasan buat kita tidak mengasihi sesama dengan alasan saya lagi kesel, saya lagi sakit. Kasih Tuhan itu mampu melewatinya. Itu bukan sekadar harapan atau keinginan, tapi satu kepastian rohani bahwa kasih Tuhan ada dan tidak pernah berubah untuk Amen. saya dan kamu. Sekarang kita katakan kiri kanan, kasih Tuhan tidak berubah untuk saya dan kamu. Nah, di ayat 39 Paulus berkata, baik malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, tidak ada kuasa rohani yang lebih besar, saudara-saudara, daripada kasih Allah. Itu yang harus kita ketahui, yang sekarang maupun yang akan datang. Artinya apa? Tidak ada masa lalu yang kelam, atau tidak ada masa depan yang menakutkan. Kita kadang-kadang hidup di masa kini. Kita suka melihat masa lalu, masa lalu saya kelam, mungkin banyak masalah, mungkin banyak cobaan, dan kita khawatir akan masa depan. Tapi dengan kita belajar bahwa kasih Tuhan itu selalu tidak tergantung dengan keadaan, kita bisa tahu dan percaya, yakin bahwa Tuhan masih mengasihi kita apapun kondisi kita hari ini. Melalui masa lalu mungkin menjadi trauma tersendiri dalam hati hidup kita. Itulah yang disebut namanya benteng. Benteng itu dipupuk satu demi satu, demi satu, demi satu, yang membuat namanya pola pikir. Ketika saya begini, nanti pasti juga begitu. Ketika saya begini, nanti juga begitu. Padahal belum tentu, saudara-saudara. Tapi itulah yang disebut namanya benteng. Itu yang kuasa Tuhan yang harus menghancurkan kuasa benteng tersebut, sehingga kita nggak terkungkung oleh pikiran kita tersendiri. Nanti kalau saya turun, takutnya nanti saya nggak bisa pulang. Siapa bilang? Kita belum berjalan, tapi kita udah takut. Kasih Tuhan ada di dalam Kristus, saudara-saudara. Artinya apa? Kasih Tuhan itu bukan berdasarkan prestasi kita, tetapi kasih Tuhan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Mari saudara-saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa ketika kita melekat pada Tuhan Yesus yang Dia adalah kasih, maka kita nggak perlu takut dan khawatir akan masa depan. Kenapa? Karena Dia dari dulu, sekarang, dan selamanya itu akan sama. Dulu waktu zamannya COVID, kita takut, semua orang COVID. Setelah COVID, COVID udah beres nih. Kita takut lagi. Mau pilkada nih, pemilihan kepala daerah. Habis pilkada, pasca pilkada, mau pilpres nih. Mau pilpres, semua orang, tahan dulu, mau usaha tahan, mau apa tahan, segala macam. Itulah namanya musim, silih berganti. Sekarang udah pasca pilpres, presidennya udah kepilih, resesi orang bilang, ya kan? Dan itu nggak akan terus, akan itu terus berganti, saudara-saudara. Jadi namanya musim dalam kehidupan itu kita tidak bisa hindari. Yang bisa kita lakukan adalah melekat kepada Kristus yang menjadi sumber kekuatan kita untuk melangkah. Gak ada pilihan lain. Kalian mau mengusahakan dengan kekuatan sendiri, silahkan aja dicoba. Pasti stres, gak ada pekerjaan, lihat kantong, gak ada uang,
Aduh, saya harus gimana nih? Kita lupa, padahal kita punya Kristus. Tinggal kita berdoa. Ya memang Tuhan itu bisa pakai siapa aja dan kapan aja dan dengan caranya yang ajaib. Nah sekarang pertanyaannya saudara-saudara, ketika kita tahu kasih Tuhan itu tidak terbatas, maka respon kita apa dalam menjalani kehidupan ini? Apa kita cuman mau seenaknya? Oh aku tahu Tuhan mengasihi aku, ya udah aku kerja aja, aku usaha aja, aku hidup seenaknya aja. Kalau kemarin dibilang YOLO katanya, you live only once. Ya, kita jadi hidup seenaknya. Apakah kita cuman mau hidup seperti itu? Apa yang harus kita responi dalam hidup kita, saudara-saudara? Yaitu adalah kita harus memiliki pola pikir yang benar tentang kasih Tuhan dengan standar firman Tuhan. Gak gampang, saudara-saudara. Kita punya pola pikir, kita masing-masing punya namanya masa lalu, punya background masing-masing, punya keluarga masing-masing. Ketika kita dipersatukan dengan kasih Tuhan, firman Tuhanlah yang menjadi sekarang pedoman patokan kita untuk melangkah. Kalau kita nggak berpikir bahwa kalau kasih Tuhan itu nggak dicurahkan buat kita, nggak mungkin kita tuh bisa berjalan bersama-sama dengan latar belakang yang berbeda, dengan standar firman Tuhan kita melakukannya. Milikilah pola pikir yang benar, saudara-saudara. Pola pikir kita harus berdasarkan firman, bukan dunia. Pola pikir firman Tuhan berarti kita ini memandang kehidupan, masalah, dan masa depan berdasarkan cara pandang Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Gampang diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Makanya itu, hari ini kita akan curahkan Roh Kudus untuk apa? Memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena ya nggak ada, kita tahu nih Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, tanpa melihat situasi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita udah tahu dan kita mau hidup di dalamnya. Tapi firman Tuhan yang baik-baik aja yang kita pilih, ya kan? Kita nggak mau lihat yang firman Tuhan yang keras dalam hidup kita. Makanya itulah diperlukan bahwa Roh Kudus diberikan Tuhan sebagai roh penolong untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi jelas, saudara-saudara, jangan kita saya terima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Roh Kudus buat apa sih dalam diri saya? Ternyata Roh Kudus itu adalah roh penolong untuk kita melakukan firman Tuhan. Amin. Pakai firman Tuhan sebagai standar kebenaran. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh gitu, jadi ternyata ketika kita diberikan firman Tuhan, itulah yang menjadi dasar kita untuk membedakan, saudara-saudara, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pikiran kita ini harus standar firman. Kenapa? Kalau nggak, kita nggak tahu. Kita katanya sama teman, apa yang gue lakukan benar atau salah sih? Kalau jawabannya sesuai dengan kita setuju, iya benar. Tapi kalau teman kita bilang, lu salah lu, wah ini orang kayaknya nggak sesuai nih sama kita tinggalin. Tapi bukan itu, saudara-saudara. Pakailah firman Tuhan sebagai standar kebenaran di dalam hidup kita. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saya? Sehingga kita bisa tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Contohnya ketika mungkin hari-hari ini usaha mungkin sedang lesu, pekerjaan mungkin sedang susah dicari. Itulah yang namanya kondisi. Kita nggak bisa menghindar.
dari kondisi ini kita nggak bisa menghindar, saudara-saudara. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita percaya akan firman Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, kita katakan, sebab aku ini mengetahui, kata Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi ketika kondisi kita ini tidak sesuai, lagi sepi nih, usaha lagi sepi, kerjaan lagi susah, ya kan, kita jangan bersungut-sungut, saudara. Iya, emangnya lagi sepi. Iya, ya kan, kita harus hemat, kita harus ini. Semua orang ngerem, akhirnya ekonomi nggak bergerak. Kenapa ekonomi nggak bergerak? Karena satu orang bilang lagi sepi, susah, tahan, jangan spending, jangan kita belanja. Satu, semua orang stop belanja. Itulah yang membuat ekonomi kita berhenti. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Kita ucapkan firman Tuhan. Sebab aku tahu rancangan yang ada pada Tuhan mengenai aku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang membawa kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi itu merupakan satu kepastian akan hari depan kita. Yang selama ini mungkin kita tanya, aduh, aku mungkin sekarang usia aku udah senior, udah lanjut, apa yang harus aku lakukan? Kita bingung. Tapi firman Tuhan berkata, bukan rancangan kecelakaan, membawa kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Berarti apa? Di masa depan itu akan selalu ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Bukan di dalam dunia. Dunia akan terus berganti, tapi Tuhan bilang ketika kita hidup di dalam Tuhan akan ada harapan yang baru. Nah, firman Tuhan, pakailah firman Tuhan itu sebagai filter kebenaran. Saya mau sedikit kesaksian, saudara-saudara. Nah, saya puji Tuhan 3 hari ini saya datang dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di 3 hari ini saya melayani teman-teman komsel saya untuk kita mengadakan outing di Bandung. Dan saya bilang, wah, puji Tuhan, Pak Pendeta Martin udah undang saya berkali-kali untuk datang. Saya bilang, wah jangan, saya nggak bisa, saya nggak bisa, ya kan. Tapi awal Mei kemarin, Roh Kudus jelas ngomong sama saya, ini adalah waktunya untuk kamu meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Langsung saya bilang, Pendeta Martin, untuk saya melayani saudara-saudara sekalian. Tadinya tanggal 29 Mei. Ternyata 29 Mei itu ada demo lah, ada selebrasi, ya kan, bola ya. Jadi jalanan ditutup apa segala macam. Wah, kalau gitu minggu depannya aja lagi tanggal 8. Ternyata 3 hari kemarin saya bersama-sama dengan teman-teman komsel kita retret di Dago Pakar, Villa Dago Pakar. Dan puji Tuhan, ketika kita mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara, dan memakai firman Tuhan itu sebagai filter, kita akan tahu tuh, saudara-saudara, apa yang mau kita lakukan ke depan. Kalau enggak kita bingung nih, seperti orang yang nggak punya arah tujuan. Besok mau ngapain sih? Ah udahlah, namanya hidup, jalanin aja. Nggak usah berpikir apa-apa. Salah, saudara-saudara. Kita nggak tahu arah tujuan hidup kita. Karena apa? Kita nggak pakai firman Tuhan sebagai filter. Nah, lucunya, waktu saya datang kemarin, biasanya orang Jakarta datang ke Bandung untuk cari kuliner, bener kan? Tapi kali ini orang Jakarta datang ke Bandung untuk cari lapangan padel, saudara-saudara. Jadi lagi hype nih, olahraga, nggak ada yang salah. Selama hal positif, punya hobi, punya olahraga, bagus. Tapi balik lagi, kita harus pakai filter firman Tuhan. Apakah padel menjadi olahraga, hobi kita menjadi hamba buat kita?
atau tetap Tuhan yang kita utamakan di atas segala hobi dan olahraga kita? Jangan juga pakai alasan, oh dengan kita olahraga hidup kita lebih sehat. Benar, hidup kita lebih sehat. Tapi ingat, tubuh kita itu punya namanya jasmani, jiwa, tubuh, jiwa, dan roh. Itu harus seimbang. Jangan kita olahraga tapi rohaninya nggak diisi. Jangan kita olahraga rohani tapi jiwa kita sakit. Ingat saudara-saudara, harus seimbang, harus balance dalam hidup. Nanti mungkin kalau saya dikasih kesempatan lagi kapan saya diundang, kita akan belajar tentang work-life balance, bagaimana hidup kita ini seimbang. Kita hidup di zaman yang begitu melimpah saudara-saudara dengan media sosial. Dulu kita mau akses untuk media sosial susah, mau akses informasi susah, pakai koran, pakai apa. Sekarang semua udah dipermudah dengan internet, dengan teknologi. Bahkan yang terakhir kalau Pak Martin bilang kemarin ada namanya ChatGPT. Artinya apa? Kecerdasan buatan, AI, Artificial Intelligence. Itu juga hati-hati saudara. Kenapa? Karena apa yang kita tanya pasti dia bisa jawab. Kenapa? Bagus gak? Bagus. Tapi ketika kita memanfaatkan teknologi melebihi Tuhan, artinya nanti besok gereja udah kosong nih, gak ada lagi orang cari Tuhan. Cari aja AI, ya kan? Saya nggak dapat kerja, ntar bisa dikasih tahu tuh di AI, kamu harus begini. Hati-hati saudara dengan teknologi zaman sekarang. Memang canggih, memang bermanfaat, tapi apakah itu membangun? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan kita termakan oleh media sosial, jangan kita termakan oleh teknologi. Kita bisa memanfaatkan itu, menggunakan itu, tetapi itu tidak membangun tubuh kita, jiwa dan roh kita. Kita perlu tetap beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan yang sumber dari segalanya. Jadi zaman-zaman ini kalau dibilang kan akhir zaman, ya kita nggak tahu kapan akhirnya dari zaman. Yang bisa kita lakukan, kita jangan, waduh mau kiamat nih, tahun milenium 2000 mau kiamat, 2012 mungkin. Wajah orang banyak prediksi-prediksi, tapi itu yang membuat ketakutan dalam hati kita. Wah, besok kayaknya katanya ini lagi zaman susah nih, mau kiamat nih. Wah, kita harus simpen pangan, kita harus benar, kita harus berhikmat. Tetapi jangan pakai itu sebagai standar kebenaran kehidupan kita. Back to balik kepada firman Tuhan yang menjadi dasar. Bangun, dan untuk kita mengerti kebenaran, kita perlu membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bukan bersama-sama. Di gereja itu datang untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan, untuk disegarkan kembali, untuk dibimbing, diarahkan sesuai dengan firman. Tetapi kehidupan sebenarnya dimulai dari ketika saudara keluar dari pintu ini. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pribadi artinya satu, bukan keluarga ya, bukan suami istri, bukan suami istri anak. Itu namanya mesbah keluarga. Tapi Tuhan minta hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Minta bantuan Roh Kudus saudara-saudara untuk memampukan kita berjalan selaras dengan firman Tuhan. Undang Roh Kudus dalam doa. Sebelum kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita, kita berdoa. Kita minta Roh Kudus, berikan aku pengertian, berikan aku keputusan. Apakah keputusannya aku ambil ini benar? Apakah keputusan ini hanya ego aku saja? Kita nggak ada yang bisa tanya ke orang. Kita kalau tanya ke ChatGPT pasti dijawab sama dia. Tapi apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Jadi pakai firman Tuhan itu sebagai filter. Hari-hari ini hari-hari yang kita bisa bilang semua informasi terbuka, media sosial terbuka, tapi jangan pakai itu sebagai acuan hidup.
dalam kehidupan kita saudara-saudara. Tetapi mintalah Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai roh penolong. Roh Kudus adalah roh penolong yang diberikan atas permintaan Yesus. Kita buka ayatnya di Yohanes 14 16 sampai 7. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, Aku, Tuhan, akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Tadi kita nyanyi barusan, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ini ternyata firman Tuhan sesuai. Jadi apa yang kita nyanyiin itu bukan cuma kata-kata biasa, ternyata itu firman, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Makanya saudara-saudara, kalau orang lihat kita berbahasa roh, kita percaya Roh Kudus, orang yang nggak kenal, orang yang nggak melihat Roh Kudus akan bilang apa? Kita aneh. Siapa? Ngapain itu begitu? Ada Roh Kudus, roh penolong dalam. Siapa itu? Kenapa? Karena di sini dibilang ayatnya, sebab dunia itu nggak kenal dan nggak melihat dia. Tetapi kata Tuhan, kamu mengenal dia. Kita ini kenal. Sebab kenapa? Sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu, saudara-saudara. Luar biasa saudara-saudara firman Tuhan. Dunia nggak kenal, dunia lihat aneh, dunia nggak ngerti apa itu roh penolong, Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan berkata, kita ini yang ada di sini yang udah percaya Tuhan, yang udah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Kata tadi WL bilang, nggak mau kita jadi yatim. Benar. Nah jadi gini urutannya saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus bangkit untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Dia ada untuk kita, untuk murid-muridnya. Kalau Yesus nggak bangkit, iman kita udah mati. Dan setelah kematian Tuhan 40 hari, tanggal 29 kemarin, tanggal merah, adalah hari kenaikan Tuhan ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya tuh sedih, saudara-saudara. Dipikir, Tuhan udah pergi nih, meninggalkan aku. Aku jadi anak yatim nih, kata dibilang tadi kan. Ternyata selama 10 hari murid-muridnya berdoa. Makanya minggu lalu Pak Pendeta Martin bilang, ayo, ini waktunya sama-sama kita berdoa. Seperti murid-murid Yesus berdoa. Kenapa? Karena ternyata 10 hari setelah kenaikan Tuhan, itulah namanya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang jatuh pada hari ini tanggal 8 Juni. Luar biasa saudara-saudara. Jadi Roh Kudus adalah penolong yang Bapa berikan atas permintaan Yesus. Karena dia tahu, Yesus tahu dia mau naik ke surga, kembali lagi kepada Bapa, dia kasih Roh Kudus, yaitu untuk menolong kita yang sampai pada hari ini dan selamanya akan ada tinggal di dalam kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus artinya parakletos, yang artinya sebagai penghibur, pembela, dan penguat. Ia yang akan menyertai dan tinggal di dalam orang-orang percaya, bukan hanya mendampingi, tetapi menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Jadi udah menyatu, ternyata Roh Kudus itu udah menyatu di dalam orang percaya. Maka hari ini mari sama-sama kita buka hati, kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, menjamah, melawat kita semua. Kita gak akan bisa saudara-saudara untuk melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi bersama dengan Roh Kudus, kita akan terus dimampukan untuk kita taat. Dan bahkan dalam hal-hal berat sekalipun yang kita alami di dalam dunia ini. Dan yang terakhir saudara-saudara,
ada 3 hal yang harus kita kerjakan dan lakukan setelah kita keluar dari tempat ini. Yang pertama, saudara-saudara, latih hati kita untuk selalu percaya bahwa kasih Tuhan akan ada terus untuk kita selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak tergantung pada keadaan. Kasih Tuhan tidak tergantung pada kondisi kita. Latih itu perlu dilatih. Karena kalau hari ini yes, aku percaya Tuhan, kasih-Mu cukup bagi aku, kasih Engkau mengasihi. Besok nih keluar dari tempat ini, kita diuji, baru diajarin. Bisa-bisa kita, aduh Tuhan, katanya Engkau mengasihi aku, tapi kok begini? Kok Tuhan, katanya Engkau cinta sama aku, tapi kok aku begini? Latih, saudara-saudara, hati kita untuk terus percaya. Yang pertama. Yang kedua, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan Roh Kudus. Membangun hubungan itu bukan cukup seminggu sekali, saudara-saudara, kita datang ke gereja, kita datang ke komsel, kita datang ketemu hamba Tuhan. Tetapi membangun hubungan itu dilakukan setiap hari. Makanya perlu namanya kita saat teduh. Kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau hobi kita aja, kayak sekarang nih lagi musim hobinya padel, kita jam 5 subuh kita bisa bangun, saudara-saudara, untuk kita main padel jam 6. Tapi firman Tuhan kita seringkali lupa untuk bangun saat teduh kita pagi-pagi. Itu jelas firman Tuhan berkata, bangun pagi-pagi benar untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan kasih dalam firman-Nya bilang, renungkanlah firman itu siang dan malam. Itu udah jelas yang harus kita kerjakan dan lakukan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan kesusahan sehari hanya untuk sehari. Jadi jangan berpikir, aku sudah menang hari ini, besok ada lagi, saudara-saudara. Mari membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Matius 6 ayat 33 yang menjadi ayat pegangan kita bersama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pesannya jelas, saudara-saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka apa yang kalian perlukan, apa yang kita butuhkan, itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Amin, saudara-saudara. Jangan kita khawatir, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita bangun sama-sama hubungan kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan yang terakhir, saudara, milikilah komunitas rohani. Artinya apa? Kita ini manusia lemah, saudara-saudara. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita merasa kita kuat. Kita merasa kita nggak butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Tapi dengan kita memiliki komunitas rohani, dengan kita memiliki teman-teman seiman, komunitas rohani itu nggak perlu banyak orang, 1 atau 2 orang, 3 orang aja Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Ketika kita memiliki komunitas rohani, kita bisa saling mengingatkan akan kasih Tuhan ketika kita lupa. Manusia kan sering lupa. Hari ini mungkin kita lagi kuat, saudara-saudara. Kita bisa bilang, aku kuat. Tapi ada saatnya kita lemah. Kita butuh teman kita yang menguatkan kita. Nah, mungkin ketika kita lemah, cari Pak Martin, cari, ya kan? Kita nggak bisa mengandalkan manusia, saudara-saudara. Tapi dengan memiliki komunitas rohani, kita bisa diberikan kekuatan untuk saling menguatkan. Dan hari ini saya datang bersama-sama dengan keluarga rohani saya, saudara-saudara, dari Jakarta. Dan saya merasa saya dikuatkan dengan
keluarga rohani saya. Kenapa? Walaupun kita sebagai pemimpin, kita pernah dan kita sering lemah, saudara-saudara. Kita butuh orang yang mensupport kita. Jadi seperti tempat ini, Pak Pendeta Martin sebagai orang yang memimpin tempat ini, mereka juga butuh kita, saudara-saudara, untuk menguatkan. Jangan kita cuma datang, Pak Martin, kuatin saya dong. Tetapi ketika Pak Martin lagi lemah, kita acuh tak acuh, kita cuek. Itulah yang membentuk kita menjadi orang yang egois. Jadi ternyata komunitas rohani itu penting, saudara-saudara. Peliharalah iman, bukan hanya percaya semua baik. Bukan hanya percaya, iman itu bukan hanya percaya ketika semuanya baik, tetapi ketika segalanya tampak gak baik, apakah kita tetap mau percaya akan kasih Tuhan dalam hidup kita? Iman yang sejati akan diuji dalam badai. Apa yang menjadi hambatan dalam hidup kita selama ini? Yang menjadi berhala dalam hidup kita? Pekerjaan kah? Usahakah? Keluargakah? Itu semua akan diuji. Dan pada akhirnya Tuhan Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan Dia tidak akan mau digantikan dengan apapun. Jadi sekarang kita udah belajar, cinta Tuhan ada dalam kita. Kita punya pola pikir yang baru ketika kita keluar dari tempat ini. Dan Roh Kudus akan dicurahkan sebagai penolong buat kita. Itu adalah kemenangan yang sejati, saudara-saudara. Tidak ada lain buat kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah. Bahkan dalam penderitaan sekalipun menjadi tempat bagi kasih Allah untuk dinyatakan. Saya undang pemusik untuk maju. Dan melalui Roh Kudus, kita bukan hanya mengetahui kasih Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu kita alamin setiap hari. Tuhan, biarlah kasih-Mu itu bisa kita rasakan. Kalau cuman aku mengasihi kamu, tetapi kita nggak merasakan, kasihnya itu hanya hampa, hanya omong kosong aja. Tuhan mengasihi aku, tapi kita nggak rasain. Tapi biarlah pada pagi hari ini, ketika kita undang Roh Kudus, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu ada buat kita, dan kita harus alaminya setiap hari. Saya undang Pak Pendeta Martin untuk memimpin kita sebentar lagi dalam pencurahan Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Jangan menolak. Pakaikan momen ini untuk kita, untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita, saudara-saudara. Mari sama-sama kita renungkan. Apakah saya selama ini menilai kasih Tuhan berdasarkan situasi saya? Apakah pola pikir saya selama ini hanya dibentuk oleh dunia atau oleh firman? Apakah saya sudah membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan dan Roh Kudus? Biarlah pada pagi hari ini kita menerima kuasanya, dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menjadikan kita sebagai orang Kristen yang tidak hanya bertahan, tetapi kita memiliki hidup yang penuh kasih, penuh iman, dan kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk